Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel yang membahas mengenai analisa, rekomendasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi di bursa saham. Sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya bagi teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu semua selalu update dari video terbaru di Omega Trader System. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai emiten yang bernama Energi Mega Persada Tbk. Yang sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai emiten ini, dan ternyata harga dari emiten ini benar-benar naik ya. Naik drastis dari di bawah sekitar 80 poin, sekarang sudah berada di harga Rp117 per lembar sahamnya. Pada tanggal 18 Desember, ya, harga tertingginya berada di harga sekitar Rp133 per lembar sahamnya. Dan pada penutupan di tanggal 18 Desember tersebut, harga berada di Rp117. Nah, jika kita lihat harga, sebagian besar harga naik selalu diawali pada pembukaan sesi ya. Selalu diawali pada pembukaan sesi dan juga pada akhir sesi. Dimana tentunya teman-teman yang ingin mencari emiten sebagai lahan untuk mencari keuntungan di hari Senin nanti, bisa memasukkan Energi Mega Persada Tbk ini ke dalam daftar trading harian kita, di mana tentunya berdasarkan dari histori pergerakan harga saham yang ada di Energi Mega Persada Tbk ini ya, kebanyakan sering terjadi kenaikan harga di saat pembukaan sesi ya. Hal tersebut terjadi karena banyak sekali dari investor yang membeli harga di saat penutupan sesi kedua, dan pada saat pembukaan di sesi pertama hari berikutnya selalu rata-rata mengalami kenaikan harga dan kemudian perlahan turun sedikit demi sedikit ya, karena banyak sekali anggapan dari investor yang menggunakan prinsip beli sore dan jual pagi, di mana tentunya pada saat detik-detik penutupan sesi bursa saham di sesi kedua ya, banyak sekali para investor yang membeli di detik terakhir, dan ketika di sesi pertama di keesokan harinya harga berada di harga yang tertinggi ataupun berada di harga yang lebih tinggi, di mana hal itu merupakan efek dari pembelian yang beruntun pada saat penutupan di akhir sesi di hari sebelumnya gitu. Dan kebanyakan dari mereka, para investor itu sering sekali menjual sahamnya di pagi hari, sehingga di awal sesi dari jam 9.30 hingga sampai jam 10.30 ya, atau 1 jam dari sesi pertama ya, harga selalu mengalami koreksi ataupun penurunan beberapa poin, di mana tentunya hal itu terjadi karena kebanyakan investor yang menjual sahamnya di pagi hari gitu, sebelum harga mengalami penurunan yang lebih dalam lagi, karena dengan prinsip yang tadi ya, beli sore dan jual pagi. Jadi dengan prinsip tersebut secara tidak langsung membentuk pola pada grafik setiap emiten gitu. Jadi setiap grafik ini sebagian besar selalu cenderung mengalami kenaikan di awal sesi, dan beberapa menit kemudian mengalami penurunan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan trading harian pada
emiten energi mega persada TBK ini, tentunya teman-teman harus berhati-hati dan jangan terlalu cepat open posisi di awal sesi pertama ya, apalagi di sekitar jam 9.30 ataupun jam 10.30, di mana harga dari setiap emiten kebanyakan rata-ratanya akan mengalami penurunan. Meskipun tidak semua hal demikian ya, meskipun tidak hal semua demikian, ada juga di pagi hari banyak investor yang tetap memburu saham-saham yang memang terlihat dan diprediksi akan terus naik ya, di mana mereka terus membeli harga saham tersebut dan terus mengalami kenaikan sehingga sampai menyentuh auto reject atas ataupun batas atas, di mana tentunya hal tersebut terjadi karena berbagai isu maupun kinerja perusahaan yang sangat baik ya. Tetapi jika bagi perusahaan-perusahaan yang tidak ataupun belum menunjukkan laporan keuangannya di kuartal keempat ataupun di berupa isu-isu yang beredar di masyarakat, tentunya jarang sekali terjadi kenaikan harga yang terus menerus gitu. Jadi sebagian besar, kebanyakan rata-rata emiten yang tidak terlalu diminati masyarakat ya, meskipun fundamentalnya bagus ya, sering sekali terjadi karakteristik pergerakan harga saham seperti ini gitu. Jadi di awal sesi, di awal pembukaan harga melonjak tinggi, kemudian beberapa menit kemudian ataupun beberapa jam kemudian harga mulai turun kembali ya, sampai di akhir sesi gitu. Jadi jika teman-teman melihat karakteristik dari harga saham tersebut seperti ini gitu ya, Anda bisa membeli saham tersebut pada saat sore hari ataupun sebelum di titik penutupan di sesi kedua ya. Kemudian keesokan harinya Anda bisa jual di beberapa menit pertama di saat sesi pertama dibuka di harga yang jauh lebih tinggi tentunya. Jadi itu adalah salah satu cara bagi teman-teman semua untuk bisa mengambil beberapa poin ataupun profit di teknik beli sore jual pagi ya, dimana tentunya kita secara tidak langsung mau tidak mau harus mengikuti prinsip tersebut, karena sebagian besar masyarakat banyak sekali menggunakan prinsip tersebut ya, sehingga secara tidak langsung membentuk pola grafik yang mau tidak mau kita harus mengikuti pola tersebut gitu. Jadi contoh di energi mega persada TBK ini merupakan contoh untuk kita bisa mempraktekkan beli sore dan jual pagi di keesokan harinya gitu. Jadi untuk emiten ini ya, kembali ke emiten ini, dari segi market capitalnya yang 1,21 triliun, kemudian juga dari segi kinerja dan performa yang cukup baik ya, dimana net profit marginnya tumbuh 17,58% setelah dipotong dengan biaya bunga dan pajak serta kewajiban-kewajiban lainnya ya, hingga pendapatan bersihnya sebesar 17,58%. Dengan earning per share-nya Rp80,56 per lembar sahamnya dan price to book value-nya 0,32 kali, masih di bawah 1 ya. Harganya cukup murah dengan price to earning-nya hanya 1,45 kali, yang tentunya hal ini menjadi energi mega persada memiliki penilaian perusahaan yang berada di harga yang cukup murah, padahal berdasarkan dari nilai bukunya ini harga perusahaan ini seharusnya bisa lebih mahal lagi ya dibandingkan dengan penilaian saat ini tentunya. Kemudian jika kita lihat dari hutang jangka panjang dan jangka pendeknya ini ya masih cukup wajar, di mana tentunya perusahaan ini masih mampu untuk mengatasi segala kewajibannya yang tidak terlalu mempengaruhi dari kinerja perusahaan ini. Kemudian juga jika kita lihat dari berbagai kinerja di tahun sebelumnya, di tahun 2019, terlihat bahwasannya kinerjanya secara perlahan sudah mulai mengalami perbaikan ya. Meskipun jika kita lihat dari earning before tax-nya itu, pendapatan sebelum pajaknya itu sempat mengalami sedikit penurunan di kuartal ketiga 2019, tapi melesat
di tahun 2019 di kuartal keempat ya, mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Kemudian selanjutnya ya, jika kita lihat dari segi teknikalnya, bahwasanya perusahaan ini berdasarkan dari 14 indikator teknikal berbeda, bahwasanya perusahaan ini dengan harga Rp117 per lembar sahamnya masih layak untuk kita beli, bahkan sangat layak sekali ya, sangat layak sekali untuk kita beli di harga Rp117. Akan tetapi jangan langsung beli di harga Rp117 per lembar sahamnya ya. Kita harus lihat terlebih dahulu pergerakan harga di pembukaan esok pagi sebelum kita open posisi ya, kemana, apakah harga dominan akan lebih bergerak ke atas ataupun akan ke bawah dengan cara melihat dari order book antara permintaan lot yang ada di sini ya, antara permintaan dan juga penawaran dari lot yang ada di sini, sehingga apabila penawaran ini jauh lebih besar terlihat di sini, kemungkinan besar akan mengalami kenaikan harga, dan apabila dari penawaran ini jauh lebih besar ya, maka kemungkinan besar harga akan mengalami penurunan, sehingga hati-hati untuk melakukan open posisi ya. Jadi teman-teman semua bisa melakukan prinsip yang tadi ya, beli sore dan jual pagi ya, atau teman-teman semua nanti bisa lihat bagaimana nanti pergerakan harga di pagi hari kemudian gitu, apakah harga akan naik beberapa poin baru turun kemudian ataupun harga akan terus menurun gitu. Kita buktikan nanti di esok hari gitu, apakah harga akan mengalami kenaikan. Kemudian selanjutnya yang menjadi pertanyaannya, apakah nanti pada sesi terakhir harga sudah mulai turun, apakah sebelum detik-detik terakhir penutupan sesi kita harus membeli? Jawaban saya lebih baik ya kita beli ya di akhir penutupan, dan keesokan harinya di saat pagi hari apabila harga mengalami kenaikan, Anda bisa jual di menit-menit pertama ataupun 30 menit pertama ataupun 1 jam pertama, langsung jual saham apabila mengalami kenaikan harga. Dan yang terakhir gitu ya, berdasarkan dari pemberitaan yang ada mengenai kinerja perusahaan yang terjadi di beberapa hari yang lalu, khususnya perusahaan Bakri mengalami pertumbuhan yang cukup baik ya di bidang minyak dan gas ini, dan juga batu bara serta pertambangan emas seperti Bumi Resources Minerals Tbk dan juga Bumi Resources Tbk. Dan juga jika kita lihat di sini banyak sekali berita-berita yang cenderung memperlihatkan kinerja positif dari perusahaan, dan fakta-fakta ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pergerakan harga ya, akan mempengaruhi psikologi para investor tentunya, dan akan menggerakkan harga saham apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan ya. Jadi kesimpulannya, saham energi Mega Persada ini sangat cocok sekali bagi teman-teman semua yang melakukan trading harian maupun trading mingguan, di mana bisa mencari profit ataupun keuntungan 10-15% di dalam beberapa minggu ke depan ya, tentunya dengan manajemen risiko yang terukur gitu, dimana bisa melakukan cut loss apabila harga mengalami penurunan sebesar 5%. Apabila teman-teman semua memiliki dana yang cukup besar ataupun memiliki amunisi yang lebih banyak ataupun memiliki cadangan dana yang lebih besar ya, ketika harga turun Anda bisa melakukan average down, sehingga bisa mengurangi rata-rata pembelian harga saham di harga tertinggi yang kita beli. Jadi tidak perlu melakukan cut loss apabila teman-teman semua memiliki cadangan dana untuk melakukan average down ya. Jadi kesimpulannya, untuk energi Mega Persada Tbk bisa kita jadikan
tempat untuk melakukan trading harian kita di beberapa minggu ke depan, dan juga tentunya mengutamakan manajemen risiko dan selalu hati-hati terhadap pembukaan sesi dan juga di penutupan sesi, karena kunci dari pergerakan harga sebagian besar terletak di pembukaan dan di akhir sesi ya, kecuali di saham-saham yang memang berdasarkan pemberitaan sudah tersebar fakta yang cukup besar ya, cukup positif ataupun cukup berpengaruh sehingga mempengaruhi pergerakan harga saham dari awal sampai akhir sesi, bahkan di beberapa minggu ke depan ya. Tetapi untuk perusahaan energi mega persada ini, tentunya isu-isu yang ada masih belum cukup untuk menggerakkan harga saham hingga sampai beberapa minggu ke depan, ataupun menggerakkan harga saham sampai di beberapa bulan ke depan gitu, kecuali secara perlahan naik sedikit demi sedikit dan melakukan koreksi untuk sebelumnya akan kembali mengalami kenaikan harga. Jadi hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan prima sebelum melakukan transaksi saham keesokan harinya ya. Selalu mengutamakan analisa sebelum melakukan open posisi ya. Minimal 1 hari ataupun beberapa jam harus kita luangkan untuk melakukan analisa yang cukup sebelum kita terjun ke pasar saham ataupun sebelum kita open posisi, agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadi sekian saja hari ini, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.